Shalom Bapak Ibu, salam kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan minggu pekerjaan kita lagi. Bagi saudara-saudara yang bekerja, Jumat 15 Mei 2026, kita sudah memasuki pertengahan bulan Mei. Makin dingin di Australia tentunya. Saya berdoa agar saudara semua tetap ada dalam kesehatan dan perlindungan serta pemeliharaan dari Tuhan. Dan sebelum saudara tidur atau beristirahat atau saudara masih melakukan aktivitas yang lain, saya kembali menemani saudara dalam renungan malam mengenai kuat kuasa Roh Kudus atau Allah Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Tritunggal. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus dalam keberadaannya sebagai Allah, Dia melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang juga hanya bisa Tuhan sendiri yang melakukannya, karena Dia memiliki sifat dan hakikat keilahian tentunya. Hari ini kita belajar dengan judul Roh Kudus memberi atau sumber kebijaksanaan. Yesaya 11 ayat 2 menyatakan Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya yakin saudara sudah pernah membaca ayat ini. Ini tentunya ayat mengenai nubuatan yang diberikan kepada Tuhan Yesus bahwa saat Ia datang sebagai Mesias, dan Ia memang sudah datang dan melakukan tugasnya, Yesus akan penuh dengan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, dan selanjutnya. Jadi di dalam ayat ini Roh Kudus itu membantu Tuhan Yesus di dalam pelayanannya dengan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Karena itu kalau saudara memperhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanannya selama Ia ada di muka bumi ini, Ia begitu dikuasai oleh roh hikmat dan kebijaksanaan ini sehingga seluruh tindakan dan perkataannya tidak salah. Misalnya pada saat murid-muridnya bertanya kepada siapa kita harus membayar pajak, Tuhan Yesus menjawab dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Karena kalau Tuhan Yesus bilang jangan bayar pajak, berarti Tuhan Yesus melanggar hukum negara pada saat itu. Kalau Tuhan Yesus berkata membayar pajak, kenapa harus membayar pajak? Kan hanya membayar pajak itu harus diberikan kepada Tuhan saja, yang dalam hal ini adalah pajak atau teks yang diberikan di bait suci. Namun dengan hikmat Tuhan Yesus berkata, ambil sebuah koin, lalu Dia bilang di dalam koin itu ada wajah siapa? Mereka semua menjawab wajah Kaisar. Dan Yesus berkata, berilah dan kembalikan apa yang menjadi Kaisar punya, dan berilah kepada apa yang Tuhan punya. Jadi Tuhan Yesus menjawab dengan hikmatnya yang luar biasa, sehingga Dia tidak melanggar hukum negara, sehingga memberikan teladan yang tidak baik, dan Dia juga tidak melanggar hukum Tuhan, karena melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hal pemberian pajak pada saat itu tentunya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain bagaimana Tuhan Yesus itu dipenuhi hikmat dan kebijaksanaan dalam seluruh pelayanannya. Dan semua itu dikerjakan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Nah, sekarang Roh Kudus itu ada di dalam kita juga. Itu berarti Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebijaksanaan, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dan kita juga bisa menggunakan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita pada waktu yang tepat, di saat yang tepat, pada situasi yang tepat, sehingga kita tidak memiliki kesalahan atau melakukan kesalahan. Kalaupun kita bisa masih melakukan kesalahan, itu sangat minimal sekali karena Roh Kudus menuntun kita. Bukankah Yohanes 14 ayat 26 menyatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang pernah diajarkan. Dia akan mengingatkan kita mengenai ayat-ayat kitab suci sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran sehingga kita hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki saja. Jadi kalau kita merasa dalam hidup ini kurang bijaksana misalnya, mungkin kita kurang memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam kita. Kita harus memiliki kepekaan dengan apa? Dengan belajar mentaati setiap apa yang Roh Kudus katakan, dan Dia menggunakan media berbagai macam hal untuk berbicara kepada kita. Mungkin Dia bisa berbicara melalui renungan ini, Dia bisa berbicara melalui hamba Tuhan di gereja,
Dia bisa berbicara melalui setiap situasi yang kita hadapi. Dia juga bisa berbicara melalui suara hati kita. Jadi be flexible dan be open untuk segala saran dan nasihat serta masukan yang Roh Kudus berikan di dalam kita. Sehingga hikmat dan kebijaksanaan itu turun, lalu kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan, sehingga hidup kita menyenangkan Tuhan, menjadi berkat, dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus sumber kebijaksanaan itu terus memimpin langkah kita, sehingga kita bisa terus dipimpin untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini dan tidak pernah menjauh dari Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan malam ini memberkati kita semua, dan semakin kita mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus yang sanggup memberikan kita kebijaksanaan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.